Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel saya Kita Bisa Karena Biasa atau yang biasa disingkat KBKB Channel. Nah teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan di video selanjutnya ya tentang edukasi tentang perkuliahan ya. Di sini saya akan melanjutkan konten saya yang selanjutnya mengenai tugas dari KKN dari rumah atau KKN DR tahun 2020. Dan di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya dari kelompok KKN DR kelompok 40 ya. Yang alhamdulillah dengan ini saya juga mendapat dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Deriwanto MA yang sudah membimbing saya dari awal sampai saat ini, dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan maksimal teman-teman. Di sini konten di hari ini ya, saya ingin membahas persiapan apa saja bagi teman-teman mahasiswa baru ya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Apa saja sih yang harus kalian siapkan sebelum masuk ke perguruan tinggi yang kalian tuju. Oke, sebelum kita mulai, silahkan yang belum like silahkan like, kemudian komen dan subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa memperbanyak waktu ya, langsung saja kita membahas yang pertama. Persiapan yang harus kalian miliki ya sebelum kalian kuliah itu adalah, yang pertama adalah mental. Mengapa saya bilang kalian harus siap mental dalam menjalani kuliah nantinya? Ya, memang patokan utama ketika kalian akan melanjutkan kuliah, siap tidak diri kalian sebenarnya. Tanyakan diri kalian ya, apakah kalian sudah siap menghadapi perkuliahan nantinya. Nah, maka dari itu yang pertama yang harus kalian renungkan adalah bagaimana mental kalian gitu. Nah, apakah sudah siap atau belum? Nah, bagaimana cara membangunnya? Membangun mental agar mental kalian siap ya, tentunya kalian harus memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau untuk melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya. Karena apa? Saya yakin banyak dari kita ya yang gimana ya, bisa dibilang ragu, kita kuliah nggak ya gitu. Nah, maka dari itu persiapan mental itu sangatlah penting gitu. Oke teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya ketika kita ingin melanjutkan kuliah ya, kita dihadapkan dengan lingkungan baru teman-teman. Oke, mengapa demikian? Karena ya mungkin dari kita banyak yang berada di lingkungan luar daerah kita ya. Nah, di situ yang harus kita persiapkan adalah kita harus mengenali lingkungan baru. Mengapa demikian ya teman-teman? Karena lingkungan baru itu juga akan mempengaruhi pembelajaran kita nantinya selama kuliah. Kemudian mempengaruhi cara bagaimana kita berbaur dengan masyarakat, kemudian cara kita mengimplementasikan diri kita sebagai mahasiswa. Jika lingkungan kita nanti tidak positif, ya tentu kita akan tergerus di sana. Maka dari itu di sana kalian harus bisa mengenali lingkungan baru kalian. Nah, kalau saran saya ya, jika kalian memiliki kampus yang memiliki asrama ataupun kos-kosannya dekat kampus yang memiliki standar ketat, kalian masuklah di situ dengan apa ya, walaupun ya mungkin sedikit mahal ya ataupun apa, tapi kalau misal lingkungan itu positif, itu akan sedikit membantu kalian dalam proses perkuliahan seperti itu teman-teman. Karena saya yakin itu sangat penting. Oke, itu yang kedua, kalian harus bisa mengenali lingkungan baru dari sekarang gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini juga sangat penting. Persiapan sebelum kalian masuk ke jenjang perguruan tinggi, kalian usahakan ya teman-teman. Ini versi saya, kalian harus menabung teman-teman. Mengapa saya bilang kalian harus menabung? Ya menabung itu penting gitu. Karena untuk kebutuhan kita gitu.
Jangan sampai nanti ketika kalian kuliah ada banyak tugas, kemudian banyak tugas dan butuh uang lah intinya ya. Jangan sedikit-sedikit kalian, Bu, Pak, saya minta uang untuk ini. Nah, kalau menurut saya itu ya mungkin kalau orang tua kita kaya oke-oke saja ya. Cuman kalau kita yang eh, ingin mengerti keadaan orang tua kita ya alangkah baiknya kita menabung dari sekarang gitu teman-teman. Nabung itu nggak harus banyak kok, nggak harus 20.000, 30.000, 5.000, 5.000, 10.000. Ya seperti kita menabung biasanya lah. Syukur-syukur itu bisa nominalnya lebih besar ya. Jadi ketika ada keperluan-keperluan mendadak, kalian sudah siap teman-teman. Nah itu adalah perlunya kita dalam menabung seperti itu. Jadi sebelum kalian masuk ke jenjang perkuliahan, aktif kuliah, silahkan nabung dari sekarang untuk jaga-jaga teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya ya, terkadang kita saja yang sudah optimis, bukan optimis ya, mentalnya sudah kuat, terkadang kita masih terbelenggu dalam hati kita, duh kak, saya ini bingung, saya ini sebenarnya mau kuliah itu ragu karena jurusan saya nggak meyakinkan, kemudian kampus saya juga seperti itu, kayaknya kurang meyakinkan juga. Nah, ini yang keempat adalah kenali lingkungan kampus ya, ingat lingkungan kampus dan jurusan. Mengapa demikian ya? Jadi teman-teman harus tahu kampus kalian itu backgroundnya seperti apa ya teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya kalian harus sharing informasi ya, share informasi, cari-cari informasi, baik itu ke kakak yang sudah kuliah di sana misal, kemudian tanya-tanya dengan dosen yang kalian kenal misal. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, agar kalian mengetahui kemudian jurusannya bagaimana. Jadi, ketika mental kalian sudah siap, kemudian pengetahuan kalian tentang jurusan dan kampus itu sudah terisi, otomatis nanti mental kalian juga akan semakin kuat seperti itu, teman-teman. Jadi kenali dulu, ini yang keempat ya, kenali kampus kalian ya, dan juga jurusan kalian ya. Jadi ketika kalian nanti bingung, aduh aku salah jurusan atau gimana, nah kalian bisa ketemu di sini. Oh saya sudah mengerti loh, walaupun hanya kulit dari kampus atau jurusan itu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian sudah mengerti, jangan sampai kalian kosong. Oke, itu yang keempat ya teman-teman. Kemudian yang kelima ya teman-teman. Nah ini juga sangat penting. Kalian dari sekarang ya, mungkin ya kita tahu ya kondisi saat ini ya, ada yang bingung, kemudian COVID juga masih melanda kan kondisi sekarang. Kalian juga selama nanti kuliah ya, kalian juga harus punya target itu dari sekarang teman-teman. Jangan ketika nanti kalian kuliah baru kalian menulis target. Nah persiapan ini sangat penting. Jadi tentukan target kalian. Misal ya, saya ambilkan contoh, semester 1 itu kalian harus ngapa sih ini? Misal saya harus rajin kuliah tepat waktu, kemudian harus mendapatkan IPK 3,8 misal, ataupun 4,00. Nah, tulis saja di situ. Kalian harus punya target. Nah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Syukur-syukur kalian sudah mempunyai target dari semester 1 sampai semester 8 nanti. Target kalian sudah jelas seperti itu teman-teman. Itu sangat penting. Jadi kalian harus punya target. Oke, yang selanjutnya yang terakhir ya teman-teman. Ini mental saja tidak cukup teman-teman jika tidak kalian tambahi dengan yang keenam ini. Yang keenam bukan 4, yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah optimis. Mengapa saya bilang optimis? Ya, ketika kalian sudah memiliki 5 itu ya teman-teman, kalau kalian pesimis, aduh, ada rasa bagaimana kalian nanti akan ngeluh ya. Positif manusia itu tidak lepas dari keluh kesah gitu teman-teman. Tetapi ketika kalian punya optimis yang kuat ya insya Allah nanti kalian juga akan terbantu. Maka dari itu bangunlah diri kalian ya dengan rasa optimis, jangan pesimis. Jadi kuliah itu bukan mempersulit jiwa ataupun pikiran kita, tapi mengembangkan pola pikir kita nantinya seperti itu teman-teman. Maka dari itu 6 persiapan itu harus kalian miliki. Jangan sampai ketika kalian masih di rumah ya, belum aktif kuliah untuk maba ya atau mahasiswa baru sekarang, kalian santai-santai. Daripada kalian santai-santai, luangkanlah waktu kalian untuk merancang ya persiapan-persiapan apa yang kalian akan lakukan selama kuliah nanti.
Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup jelas ya penjelasan saya. Jika belum jelas silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.